Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat pendengar atau anggota grup Cahaya Ramadan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dijumpakan melalui grup WhatsApp pada kesempatan kali ini, melanjutkan kajian kita. Bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah walil kafiruna humuz zalimun. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang yang kafir itulah orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada ayat ini Allah menyapa orang-orang yang beriman. Dan dalam kaidah tafsir, ketika ada ayat yang diawali dengan menyapa orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu membawa jadi dalam ayat itu pasti mengandung kaitan dengan hukum. Karena ayat itu kalau bukan berisikan tentang perintah, pasti berisikan tentang larangan. Jadi setiap kali ketemu dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, menyapa orang-orang yang beriman, maka ayat itu yakin bahwa ayat itu isinya kalau bukan perintah, pasti isinya adalah berupa larangan. Dan ayat ini berisikan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari harta yang didapatkan atau harta yang dimiliki. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa pada suatu hari nanti harta yang kita miliki ini tidak bisa lagi digunakan sebagai transaksi jual beli. Tidak ada lagi persahabatan, bahkan tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi kemanfaatan dari harta itu, tidak ada lagi fungsi dari harta itu. Maka Allah mengingatkan kita sebelum masa itu tiba, maka mari dengan harta yang kita miliki ini kita infakkan, kita berikan kepada orang lain, sebahagian kepada orang lain. Sebab jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min sulasin. Jika seorang anak cucu Adam itu meninggal, inqata 'amaluhu, semua hal-hal yang terkait dengan perbuatannya dengan dunia itu akan terputus. Semua hal-hal yang ada kaitan dengan dunia itu putus semuanya. Istri atau suami ditinggalkan, anak
ya, harta kita, jabatan kita, semua kita tinggalkan. Rumah yang mungkin rumah cantik, rumah baru, ya semua kita tinggalkan. Illa min sulasin, kecuali 3 hal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dari 3 itu adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekatin jariyah. Ya, sedekah jariyah, pemberian yang manfaatnya terus, ya, terus manfaatnya itu terus masih ya digunakan. Sedekatin jariyah, ya, intinya adalah pemberian, cuma sekalian, pemberian yang banyak manfaatnya. Nah, bahkan kata ulama, harta kita itu bukan yang ada di deposito kita, tapi sesungguhnya harta kita itu adalah harta yang sudah kita berikan kepada orang lain, yang sudah kita infakkan. Kenapa? Karena harta yang kita masih miliki hari ini, kalau besok kita meninggal, maka selesai, akan diwariskan kepada ahli warisnya kita, dibagi-bagi. Sudah tidak ada dengan kita, putus semua. Sementara harta kita adalah yang sudah kita infakkan, yang sudah kita berikan kepada orang lain. Itu sudah menunggu kita di akhirat. Jadi sesungguhnya ketika kita berinfak, itu kita sedang mendepositokan harta kita untuk tabungan akhiratnya kita. Semakin banyak yang kita infakkan, semakin banyak ya deposito kita. Maka mari kita mengubah cara berpikir kita ini yang selama ini, bahwa ya ketika kita berinfak nanti harta kita berkurang. Makanya jangan heran jemaah sekalian, banyak orang ketika dia berangkat ke pasar, itu bawa uang 100.000, itu rasanya sedikit sekali. Ya, jadi bawa uang 100.000 ke pasar, itu sedikit sekali rasanya. Ya, tapi ketika dia ke masjid, ya, masukkan uang 10.000 ke kotak amal, besar sekali rasanya. Dia anggap itu besar sekali rasanya. Ya, alhamdulillah kalau 10.000. Tapi kadang-kadang ada yang menginfakkan itu, masukkan uang ke celengan 500 rupiah. Ya. Kenapa? Karena cara berpikir kita itu masih menganggap bahwa ketika kita berinfak, ya, bersedekah, itu kurang. Ya, itu tidak ada hasilnya. Andai saja, cuma sekalian, kita menyadari bahwa ternyata infak kita itu adalah investasi kita, deposito kita untuk akhirat, maka pasti manusia akan ya, berbondong-bondong untuk memperbanyak infaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, kalau tidak salah ayat 11, ya, itu menyebutkan bagaimana ya, orang-orang kafir meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dihidupkan kembali, agar mereka diizinkan hidup kembali. Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya, seandainya engkau ya mundurkan, tangguhkan, berikan kami kesempatan untuk hidup ya sesaat saja, ya sebentar saja ya Allah, ya fa asaddaqa wa akum, maka kami akan bersedekah, ya, maka kami akan berinfak. Fasaddaqa wa akum minas salihin, agar kami ini termasuk golongan yang soleh, yang kelompok orang-orang yang soleh, yang benar. Ya. Begitu orang kafir itu menyadari bahwa begitu ya amat luar biasanya
pahala dari infak. Ya, amat ya hebatnya manfaat dari infak itu sendiri. Maka perbanyak kita memberikan infak. Apalagi kita, bangsa kita ini saat ini berada di masa-masa sulit. Ya, di tengah-tengah ya, masa Covid, pembatasan sosial, ya, orang tinggal di rumah. Secara ekonomi tidak semua ya keluarga kita, tidak semua sahabat kita, tetangga kita punya ekonomi yang sama, punya persiapan yang sama. Ya, dan ini disebut dengan bencana nasional. Namanya bencana, ya, tidak ada orang yang siap menerima bencana. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya, mari kita hidupkan gerakan menengok tetangga. Kita lihat tetangga kita kiri kanan, apakah mereka itu punya makanan, ya, apakah mereka itu punya kecukupan. Jangan sampai ada tetangga kita yang mati kelaparan. Ya kan, seperti di beberapa media kita bisa saksikan ada yang sampai 2 hari hanya minum air galon, akhirnya meninggal. Ada adik kakak yang sudah kering, kurus kering, sudah tidak makan-makan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menghidupkan gerakan menengok tetangga, setidaknya kita bisa mengetahui seperti apa kondisi tetangga kita. Jangan sampai kita kenyang, ya, kita kenyang, tetapi tetangga kita ini masih kelaparan. Ya. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah atau bukanlah seseorang itu beriman, mukmin, ya, sedang ia kenyang, ya, sementara tetangganya dalam kondisi lapar. Oleh karena itu, ya, mari kita sekalian kita hidupkan, ya, kita amalkan ayat ini, perbanyak berinfak, ya, banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kalian adalah banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia, baik pemanfaatan secara harta, pikiran, ya. Jadi kita bisa berinfak dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, atau dengan, ya, kalau kita bisa dengan semuanya itu, kita bisa berdoa. Ya, kita berdoa untuk kebaikan sesama, mendoakan saudara-saudara kita agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.